Bapak dan saudara-saudari, renungan kita didasarkan pada surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat 17 sampai 21. Temanya adalah kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih Engkau memberi kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti isinya, dapat kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang iman percayanya itu mandek. Spiritualitasnya berhenti, tidak maju, tidak lebih kuat. Tetapi iman percayanya bahkan hampir mati. Mengapa? Karena pemahamannya terbalik. Seolah-olah dia berpikir, seolah-olah orang yang percaya berpikir bahwa aku ingin mengasihi Tuhan Allah, aku mencintai Tuhan Allah, aku berdoa, aku meminta ini, meminta itu, tetapi kok tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Kok tidak merasakan cinta Tuhan? Nah, itulah yang keliru. Daya dorong supaya iman kepercayaannya maju, daya dorong supaya spiritualitas kerohaniannya berkembang,
bukan pertama-tama kita mengasihi Allah, tetapi sebaliknya. Pertama-tama yang terdahulu adalah Allah mengasihi kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara dan saya juga. Jadi daya dorong supaya iman percaya kita terus berkembang maju. Makin hari makin penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan yang bekerja memimpin tiap langkah hidup kita. Bukan keinginan-keinginan kita, tetapi kemauan Tuhan yang lebih utama adalah iman bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita daripada kita mengasihi Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, oleh karena itu pertama-tama sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang telah mendapat anugerah keselamatan lahir batin, dunia akhirat di dalam melalui Kristus, maka pertama-tama tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik kita merasakan cinta kasih Tuhan. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Kita mengalami rezeki berkat Tuhan terus menerus lebih dulu daripada kita membalasnya dengan cinta Tuhan, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih kita kepada sesama didahului oleh cinta Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya. Saat ini misalnya, apa kita menghirup udara, bisa bernafas, kita hidup, kita merasakan udara yang segar, kita sehat, kita mempunyai spirit semangat yang kuat, melayani, dan lain-lain, kita mau bekerja. Semuanya itu pemberian Allah kepada kita terlebih dahulu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah menciptakan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum yang terakhir Allah menciptakan umat manusia. Tetapi setelah Allah menciptakan manusia, segera Allah memberkati manusia dan seluruh ciptaan. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, tetapi kemudian hari ke-7, manusia belum bekerja, manusia belum melakukan aktivitasnya, disuruh istirahat dan diberkati Tuhan terlebih dahulu pada hari Sabat. Manusia istirahat, manusia belum bekerja, tapi berkat Tuhan sudah diberikan terlebih dahulu. Baru kemudian hari berikutnya manusia bekerja, mengusahakan seluruh alam semesta ini dan memeliharanya, beranak cucu dan seterusnya. Sekali lagi, ibu, bapak, dan saudara-saudara,
Iman kita akan bertumbuh, berkembang, dan semakin kuat ketika kita yakin sudah mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan lebih dulu. Jangan dibalik. Kita mengasihi Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab supaya Tuhan mengasihi. Tidak. Sebelum kita berbuat apa-apa, Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih lemah, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, mengasihi kita, memberkati kita, saudara dan saya. Dan bacaan kita tadi sungguh luar biasa. Apabila ibu, bapak, dan saudara mempunyai keyakinan seperti ini bahwa berkat Tuhan lebih dulu daripada permohonan kita dan usaha kita, kerja kita, maka kasih kita menjadi sempurna. Dan kasih kita kepada Tuhan menghilangkan, melenyapkan segala kekhawatiran, segala ketakutan. Dan kita tidak takut pada hari penghakiman. Dengan keyakinan seperti ini, maka spiritualitas, iman kita, keyakinan kita akan terus bertumbuh sedikit demi sedikit, bahkan menjadi kelak sempurna. Kemudian di bagian terakhir dari firman Tuhan tadi dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, maka mau tidak mau kasih Allah, kasih kita kepada Allah dibuktikan dengan mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, mengasihi keluarga, mengasihi famili, dan mengasihi semua orang. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita camkan betul-betul. Camkan sungguh-sungguh, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu memberkati kita. Allah terlebih dahulu memberi rezeki kepada kita. Allah terlebih dahulu memberi karunia-karunia, talenta-talenta terlebih dahulu kepada kita. Karena itu dengan rasa syukur kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita menanamkan cinta kasih yang melawan ketakutan. Cinta kasih yang melenyapkan kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sekarang kita lanjutkan dengan menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan sebutkan pokok doa syafaatnya, sedangkan ibu, bapak, dan saudara-saudara semua masing-masing mengucapkan dalam hati atau bersuara di rumah masing-masing kepada Tuhan. Mari kita sehati menaikkan doa demikian. Yang pertama, mohon Roh Kudus menolong kita masing-masing dan bersama-sama bahwa Tuhan Allah terlebih dahulu sudah mengasihi, memberkati, menolong, memberi rezeki,
memberi karunia, talenta, segala sesuatu yang kita perlukan lebih dulu daripada sebelum kita meminta. Bahkan sebelum kita berusaha, Tuhan sudah memberi. Dengan keyakinan seperti itu, maka usaha, doa, permohonan kita semakin sesuai dengan berkat-berkat yang sudah kita alami, sesuai dengan kasih yang sudah kita alami. Yang kedua, marilah kita mendoakan saudara-saudari kita yang frustasi, yang iman percayanya mandek, bahkan mungkin marah kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada mereka. Sebenarnya bukan begitu. Allah tetap setia. Tetapi umatnya perlu introspeksi. Barangkali ada kekeliruan. Antara lain, banyak orang Kristen yang terbalik, seolah-olah dia mengasihi Tuhan lebih dulu daripada Tuhan. Padahal yang benar adalah Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi dia. Kita doakan supaya mereka yang keliru pemahamannya terbalik itu bertobat. Mari kita doakan saudara-saudari kita yang hari-hari ini sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit, atau berobat jalan secara rutin, atau kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Biarlah tiap-tiap kita, baik yang sedang sakit maupun yang sedang sehat, selalu percaya Tuhan satu-satunya pemelihara dan penolong kita. Mari kita doakan juga segala pergumulan hidup kita masing-masing. Ibu-ibu barangkali punya pergumulan. Bapak-bapak barangkali punya pergumulan. Saudara-saudari yang muda maupun yang anak-anak barangkali ada juga pergumulannya masing-masing. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pikul sendiri. Bersama Tuhan, pikulan kita menjadi enak dan ringan. Kita juga mari mendoakan gereja-gereja di seluruh muka bumi. Biarlah dalam masa-masa seperti sekarang ini, gereja tetap menjadi saksi Kristus melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mari kita serahkan juga pemerintah dan bangsa kita, Republik Indonesia ini, dari pimpinan di pusat maupun di daerah-daerah, supaya negara kita boleh menjadi negara yang adil dan makmur. Makmur yang berkeadilan. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita tutup
sama-sama doa syafaat ini dengan menaikkan doa Bapa kami yang Kristus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.